Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita masih pada pasal bahwasanya tidak ada. Kita kemarin sampai kepada pasal berapa? Al-wajhul ashir. Baik. Kita sampai pada sisi pendalilan yang ke-10 dari bab yang ke-6, bahwasanya tidak ada kelezatan, demikian pula kenikmatan dan kebaikan bagi hati kecuali ketika dia menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan dan satu-satunya yang dia ibadahi, demikian pula satu-satunya yang paling dia cintai daripada yang selainnya. Kita sudah sampai kepada sisi pendalilan yang ke-10, ya, di mana Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengatakan anna ghalibal khalq innama yuriduna qadha'a hajatihim minka wa in adharraka dzalika bidinika wa dunyaka. Sesungguhnya kebanyakan makhluk mereka itu menginginkan menunaikan hajatnya, ya, denganmu, ya, ingin mendapatkan hajat-hajat kebutuhannya itu engkau penuhi. Kebanyakan makhluk seperti itu. Wa in adharra dzalika bidunyaka wa bidinika wa dunyaka. Ya, mereka ingin kebutuhannya itu dipenuhi walaupun hal tersebut akan memudaratkan duniamu dan agamamu. Enggak peduli, ya. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ya. Fahum innama gharduhum qadha'a hawaijihim walau bimadaratika. Karena sesungguhnya apa yang mereka inginkan adalah mendapatkan kebutuhan mereka walaupun dengan memudaratkanmu. Wa rabbu tabaraka wa ta'ala innama yuriduka lak wa yuridul ihsana ilaika lalin manfaatihi. Ya. Akan tetapi berbeda halnya dengan Rabb tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya dia menginginkannya untukmu, menginginkan untuk berbuat baik kepadamu, tidak memanfaatkanmu. Ya. Wa yuridu daf'ud darari anka. Demikian pula Allah menghendaki untuk menolak kemudaratan darimu, ya, menolak kemudaratan yang datang kepadamu. Fakaifa tu'alliqu amalaka wa raja'aka wa khaufuka bighairihi. Ya. Lalu bagaimana engkau bisa menggantungkan hatimu, menggantungkan amalan-amalanmu, menggantungkan harapan dan rasa takutmu kepada yang selain Allah? Ya, padahal Allah lah yang memenuhi kebutuhanmu. Allah lah dia yang benar-benar ingin berbuat baik kepadamu dan menolak kemudaratanmu. Ya. Wa jama'u hadza an ta'lam annal khalqa kullahum law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan intinya di sini bahwasanya engkau harus mengetahui sesungguhnya makhluk seluruhnya, kalau seandainya mereka itu bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, ya, itu tidak bisa memanfaatkanmu, ya, walaupun mereka sepakat bersatu ingin memberikan kemanfaatan kepadamu, itu mereka nggak bisa.
illa kecuali dengan sesuatu yang Allah telah mentakdirkannya. Ya. Walau ijtama'u kulluhum ala ayadhurruka bisyai'in lam yadhurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu ta'ala alaik. Ya, demikian pula sebaliknya, kalau seluruh makhluk itu bersatu untuk mencelakaimu, sungguh mereka tidak akan mampu kecuali hal yang telah Allah tetapkan untukmu. Ya. Sehingga semua kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kebaikan seluruhnya kembali kepada Allah. Demikian pula apa yang Allah takdirkan dari ujian dan cobaan semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, ya, tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami. Dialah maula kami dan hanya kepada Allah sajalah ya bertawakal orang-orang mukmin. Ya. Jadi hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Kalau kita mengaku sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, ya kita hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tatoyur, tidak ada tahayul, ya, tidak ada weton, kan gitu. Barang siapa beriman kepada Allah, ya falyakfur bil kawakib. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, maka dia telah apa? Kufur kepada bintang-bintang. Gitu. Ya, dia nggak ada tanggalan-tanggalan gitu. Bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah adalah memang bulan-bulan haram yang Allah tetapkan. Ya. Nggak ada weton ini, weton itu, nggak ada. Mau nikah nyari wetonnya yang bagus, nggak ada. Baik. Khatimatul hadzal bab. Penutupan dari bab ini. Ya, jadi dari sisi pendalilan yang ke-10 tadi adalah kenapa hanya kita menggantungkan diri kita kepada Allah? Karena hanya Allah lah saja yang memang ingin berbuat baik kepada kita. Adapun yang lain ketika berbuat baik mereka memiliki tujuan. Ya, karena dan pada hakikatnya mereka itu menginginkan untuk dipenuhi hajatnya, bukan memenuhi hajat kita. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Penutupan dari bab ini, wa fihi aqsamul iradah wal isti'anah. Ya, di sini ada pembagian keinginan dan meminta pertolongan. Lama kanal insan bal wa kullu hayyin mutaharrikin bil iradah. Ya, bahkan setiap yang hidup mutaharrikun bil iradah, setiap yang hidup yang dia itu bergerak karena keinginan. Ya, dia setiap yang hidup yang dia itu punya keinginan, ya, la yanfakku an ilmin wal iradah. Dia tidak akan mungkin lepas dari yang namanya ilmu dan keinginan. Dia tidak mungkin lepas dari pengetahuan dan keinginan. Pengetahuan mana yang bermanfaat untuknya dan pengetahuan mana yang memudaratkan dirinya. Kalau dia sudah tahu mana yang bermanfaat untuknya, dia pasti menginginkannya. Ya. Wa amalin bitilkal iradah, sehingga ketika dia sudah tahu ilmunya, tahu apa yang dia inginkan, kemudian dia beramal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Walahul muradul matlub, ya. Dan dia memiliki keinginan yang dia kehendaki mendapatkannya. Wa tariqu wa sababu musilun ilaihi mu'inun alaihi. Dan jalan-jalan dan sebab-sebab yang menyampaikan dia kepada apa yang dia mintai tolong kepadanya. Ini kok panjang banget ya babnya ya. Nggak ada ayat, nggak ada hadis. Benar, tak baca. Tapi kita masuk kepada kesimpulan saja. Ya, sehingga di sini ketika seorang menginginkan, pasti yang dia inginkan itu sesuatu yang dia cintai. Dan ketika seorang itu meminta pertolongan kepadanya, boleh jadi dia meminta pertolongan karena dia mampu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, atau dia meminta pertolongan untuk sebagai wasilah saja, musta'an lil wasilah saja. Jadi seperti seorang mau mengambil mangga, dia pakai apa? Getek. Ya. Model yang seperti ini itu biasanya tidak disertai dengan rasa cinta terhadap geteknya. Gitu. Berbeda halnya ketika seorang itu meminta pertolongan kepada orang lain,
Ya, misalnya saya mau minta pertolongan kepada Pak Ahmad untuk membantu menyelesaikan kebutuhan saya. Kemudian Pak Ahmad menyelesaikan kebutuhan saya. Nah, sekali, dua kali, tiga kali, biasanya akan timbul rasa cinta. Gitu. Ya, ini beda. Sehingga di sini ada 4 kondisi. Yang pertama, mahbub nafsi wa dzatihi. Yang pertama adalah yang dicintai ya karena zatnya. Ya. Yang dicintai dan memang dia mencintainya karena zatnya. Wa musta'anu binafsih, ya, demikian pula dia itu meminta pertolongan dengannya. Fahadha a'lal aqsam, dan ini adalah tingkat yang paling tingginya. Falaisa dzalika illa lillahi wahdah, dan tidak ada hal yang seperti ini kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu ma siwahu fa innama yang bagi ayuhibba tabi'an lil mahabbatihi wa ista'anu bihi likaunihi alatan wa sababan. Ya. Adapun yang selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka dicintai hanya karena mengikut saja. Karena mereka itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan apa yang mereka cintai. Ya. Jadi cuma sebagai alat saja, ya, dan sebab. Ya. Tetapi yang fokusnya hanya kepada Allah. Yang kedua, mahbubun li ghairihi wa musta'anu bihi aidzon. Yang kedua adalah dicintai karena yang selainnya, demikian pula dimintai pertolongan. Ya, seperti tadi kasusnya saya minta tolong sama Pak Ahmad tadi. Ya. Kal mahbubi alladhi huwa qadirun ala takhsili ghardhihi muhibbihi. Seperti ketika seorang itu mencintai karena dia itu mampu mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan yang dia inginkan. Yang ketiga, mahbubul musta'anu alaih bi ghairihi. Yang kedua adalah sesuatu yang dicintai, yang dia dimintai pertolongan dengannya, tetapi bukan karena orangnya memang. Gitu. Jadi cuma wasilah saja perantara. Yang keempat, musta'anu bihi ghairu mahbubin fi nafsi. Yang keempat adalah dimintai pertolongan karena yang selainnya tapi tidak dicintai. Seperti seorang yang tadi ngambil mangga pakai getek. Fa idza arafa dzalika tabayyana man ahaqqu hadhil aqsam al-arba'ah bil ubudiyati wal isti'anah. Maka ketika kita sudah mengetahui hal yang demikian, jelas sudah bagi kita siapa yang paling berhak, ya, ahaqqu hadhil aqsamil arba'ah, ya, siapa yang paling berhak dari 4 kondisi ini dengan pengibadahan dan dimintai pertolongan, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna mahabbata ghairuhu wasta'anatahu bihi illam takun wasilatan ila mahabbatihi wasti'anatihi wa illa kanat madarratun ala abdi wa mafsadatuha a'dham min maslahatiha. Ya. Maka sesungguhnya apa yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala dan yang dimintai pertolongan padanya, kalau bukan cuma sekedar karena wasilah saja, benar-benar dicintai dan dimintai pertolongan sebab dirinya, ya, hal tersebut akan memudaratkan seorang hamba, ya. Dan kalaupun dia mendapatkan manfaat, itu mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Wallahul musta'an wa alaihi taklan. Ya, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan kita bertawakal menyandarkan diri. Taib. Ya, jadi di sini kesimpulan dari sisi pendalilan yang ke-10 adalah tujuan kita satu-satunya hanya Allah. Allah lah yang menginginkan kebaikan murni kepada kita. Demikian pula Allah yang menginginkan untuk menolak kemudaratan dari kita. Ya, jadi minta tolongnya kepada Allah, wasilahnya juga Allah, berlindungnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ana baca semua ini ya, masih selembar. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Ya, insyaallah udah paham. Babu sabi'. Ya, sisi pendalilan yang bab yang ke-7. Fi annal Qur'an mutadhamminun li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jami'il amradihi. Sesungguhnya Al-Quran itu mengandung obat bagi hati dan penyembuh dari segala macam penyakit. Qala Allahu azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bimbingan petunjuk dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Wa qala Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an. Min di sini sudah kita sampaikan ya di pertemuan jauh hari. Min di sini bukan min tab'idiyah, tapi min jinsiyah. Jadi bacanya bukan dan kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an, bukan. Tapi kami turunkan dari jenis Al-Qur'an. Ya. Jadi seluruh Al-Qur'an itu obat, bukan sebagiannya obat, sebagiannya bukan. Ya, walaupun keberkahan dari satu ayat dengan ayat yang lain berbeda-beda. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari jenis Al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, di mana dia adalah obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa qad taqaddama anna juma'a amradil qalbi hiya amradu syubhati wa syahwat. Sungguh telah datang penjelasannya di pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya segala macam penyakit hati itu terkumpulnya cuma intinya pada dua perkara. Yang pertama adalah penyakit syubhat, yang kedua penyakit apa? Syahwat. Ya. Syubhat itu, aduh, nggak tahu ya kalau orang ngomong kena syubhat itu muter-muter gitu. Ya, udah dijelasin, jelasin lagi, udah jelasin lagi gitu. Iya, jadi Allah musta'an. Terkadang mereka sudah duduk, sudah diajak ngomong, ketika sudah diajak ngomong tuh masalahnya udah clear. Ya kan? Nanti di lain waktu nyampaikan lagi. Loh, dari kemarin buat apa gitu ngomong gitu. Ya. Jadi mereka yang mengatakan ini bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, itu adalah khilaf katanya. Ya kan? Pendalilan mereka itu satu-satunya cuma satu yang mengatakan bid'ah hasanah. Ya sekali lagi ya, waktu di sini ngumpul-ngumpul, bid'ah hasanah itu pendalilan mereka adalah ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, ya, innama ni'matu bid'atuhi, ya, hadhih, sebaik-baik yang bid'ah adalah ini katanya. Terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Ya. Padahal kalimat bid'ah itu ada secara istilah dan ada secara bahasa. Secara bahasa, kalimat bada'a artinya adalah memulai. Misalnya saya mengatakan abda'u bilhamdi, artinya aku memulai dengan berucap hamdalah, dengan memuji Allah. Aku memulai majelis ini dengan memuji Allah. Abda'u bilhamdi, bukan aku berbuat bid'ah dengan memuji Allah, jangan salah. Gitu. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ni'matu bid'ati hadhih, ya, itu bukan sebaik-baik bid'ah adalah ini, bukan, ya, tapi sebaik-baik yang dimulai adalah ini. Gitu. Kenapa bukan bid'ah secara istilah? Ya, karena bid'ah secara istilah adalah segala sesuatu yang diperbuat, ya, dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berucap seperti itu, berucap tentang sholat apa? Taraweh. Rasulullah pernah nggak sholat taraweh jamaah? Pernah. Ya, bukan terjemahnya bukan gitu loh, ya kan? Nah, taruhlah misalnya ya, seorang mengatakan, lah ini seperti ini terjemahannya. Ya, lah mau mengikuti Umar apa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jelas Umar nggak mungkin berselisih dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taruhlah demikian. Ya, tentunya kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi kalimat itu, ya, termaktub di dalam Fathul Bari, ya, syarah hadis Bukhari yang disarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya,
di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau adalah ahli hadis di zamannya. Ya, julukannya, ya, Sihabuddin, ya, yakni awannya agama ini, Amirul Mukminin, ya, fil hadis, pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Ya. Para ulama zaman itu, ya, ketika muncul suatu kebid'ahan, dia menulis kitab hadis. Ada kebid'ahan dalam masalah amalan, nulis kitab hadis. Ada kebid'ahan dalam masalah akidah, nulis kitab hadis. Ada kebid'ahan dalam masalah apapun dalam masalah agama ini yang dinisbatkan kepadanya, para ulama nulis kitab hadis. Lah kok bisa? Ya. Karena mereka para ulama ketika itu paham betul, ya, bahwasanya munculnya kebid'ahan-kebid'ahan ini bersumber dari apa? Bersumber dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau ketika mengetahui ada kebid'ahan, langsung tulis masalah hadis. Ya, bagaimana merinci suatu hadis, memahami kalimatnya, bagaimana syarat-syarat rawi yang diterima dan tidak diterima, sehingga kebid'ahan itu secara otomatis bersih dengan seorang itu mengetahui mana hadis-hadis yang sahih. Makanya beliau disebut apa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lah kok bisa, ya, membawakan dalil dari kitab yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu loh, yang dimana beliau juga tidak menyetujui yang demikian. Maksudnya nggak gitu, ya. Tapi nggak tahu, itu yang sekali lagi yang demikian adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah ngomong berkali-kali, ya wes lah, karepmu dhewe lah gitu. Sekarang masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan, ya, dan masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Hanya saja kita memang diwajibkan untuk apa? Untuk mengingatkan, ya, tentunya mengingatkan dengan cara yang baik gitu. Kalimat yang saya bawakan, fa inna khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, ya, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan itu neraka tempatnya, ya. Di sini ada catatan, disebutkan setiap kesesatan neraka tempatnya, ya. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan neraka tempatnya. Yang jelas masuk neraka adalah amalan bid'ahnya. Adapun orangnya, ya, di situ ada catatan. Kalau Allah mengampuni, ya nggak dimasukkan. Tapi kalau Allah tidak mengampuni, ya ikut dimasukkan. Ya, wah Ustadz ngawur, mosok amalannya masuk neraka, orangnya masuk surga, kan nggak gitu kan? Enggak, di sini besok di hari kiamat semua segala perbuatan itu diberupakan dalam bentuk apa? Fisik. Termasuk kematian didatangkan dalam bentuk domba yang akan disembelih. Ya. Maka seluruh amalan yang buruk-buruk jadi bahan bakar api neraka. Ya. Adapun orangnya ketika dia memang terfitnah dengan kebid'ahan, dalam kondisi nggak tahu, ya bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Allah mengampuni dosa selain syirik, ya. Tetapi dengan syirik, wah itu nggak ada ampunan. Ya. Jadi catatannya di sini ketika kita memberitahu kepada mereka pelaku kebid'ahan, kita lihat dulu orang ini ahlul bid'ahnya atau cuma orang yang terfitnah dengan kebid'ahan, ikut-ikutan. Ya, kalau memang pentolannya, ya kita nggak bisa berlemah lembut, gitu. Ya, tetapi kalau cuma yang ikut-ikutan gitu, ya kita harus lemah lembut ngomongnya gitu. Ya kan, mbah-mbah itu kalau dikasih tahu, ini salah mbah, yang betul gini, ini salah, yang ini salah, yang ini yang betul gini, yang sunnah gini, ini nggak boleh, nggak pernah diajarkan oleh Rasul SAW. Mereka seneng gitu, ya kan. Jangan belum terus langsung, dipeliri gitu kan, dilihatin dari atas ke bawah gitu. Ya. Dan kita tetap harus menyampaikan mana yang salah, mana yang benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ya. Ingatlah ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Ya, diingatkan sebelum datangnya Islam,
kalian dulu bermusuh-musuhan. Orang-orang Quraisy dulu saling merampas, saling membunuh, ya, saling bermusuhan. Ketika mereka meninggal, wasiatnya itu adalah dendam. Biasanya kalau orang mau meninggal, wasiatnya apa yang paling penting kan? Itu saudaramu, keluargamu, itu hartamu, itu bisnismu. Ini kalau mereka mau meninggal, wasiatnya adalah dendam. Ingat, Bani Fulan, mereka punya hutang darah. Ya, mereka telah membunuh pamanmu, ya, ayahmu, kakekmu, ya, sehingga secara akal nggak mungkin bersatu waktu itu. Maka dari itu Allah ingatkan, wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat kalian dulu pernah bermusuh-musuhan dan Allah mengumpulkan hati-hati kalian ketika datang Islam serta mereka menjadi saudara. Ya. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa'anqadzakum minha, dan dahulu kalian ada di pinggir jurang neraka dan Allah selamatkan kalian. Ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan wadkuru id kuntum qalil, ingat dulu kalian masih sedikit jumlahnya. Takhafun ayatakhattafakumun nas fa'awakum gitu. Ingat dulu kalian masih sedikit, kalian takut manusia akan menyambar kalian. Gitu. Sekarang Allah perbanyak jumlah kalian. Ya. Diingatkan tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berpecah belah, ya. Diingatkan nikmat itu. Setelah itu ayatnya apa? Wattaqu minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Sehingga harus tetap ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Harus tetap ada orang yang mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid. Gitu. Jadi bersatunya itu di atas jalan yang benar. Gitu. Ya. Bersatunya di atas jalan yang hak. Ya. Bukan temennya menyimpang kemudian dibiarkan. Oh biar, jangan dikasih tahu, biarin. Enggak. Nah, ini bukan persatuan, tapi melestarikan perpecahan. Kalau mau bersatu, ayo ini jalan yang benar, ini sunnah, ini tauhid, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah. Ini dalilnya. Rata-rata yang mereka bacakan adalah kalimat wadkuru ni'matallahi alaikum tadi. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ya. Sampai terakhirnya. Ya. Tapi yang ayat langsung setelahnya keputus sampai situ gitu. Padahal di bawahnya langsung disuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Disebutkan di sini, ya. Intinya dua penyakit itu ada dua, syubhat dan syahwat. Yang pertama syubhat tadi, yakni kalimat yang samar yang membuat orang bingung. Yang kedua adalah syahwat yang memang manusia itu condong kepadanya. Wal Qur'an syifa'un linaw'aini fa fihi minal bayyinati wal barahinil qat'iyyah ma yubayyinul haq minal batil fatazulut amradu syubah al mufsidatu lil ilmi wa taswir al irad idrak bihaitsu yara al asya'a ala ma hiya alaih. Maka Al-Qur'an itu merupakan obat penyembuh untuk dua penyakit tadi sekaligus. Di dalamnya ada keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang qat'i, ya, yang langsung menunjuk. Mayubayyinul haq minal batil, di mana Al-Qur'an itu menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Fatazulu amradu syubah al-mufsidatu lil ilmi, sehingga dengan Al-Qur'an itu akan hilang penyakit-penyakit syubhat tadi. Penyakit-penyakit yang membuat orang itu rancu mikirnya. Ya. Akan hilang dengan Al-Qur'an tersebut karena ada penjelasan di situ, ya. Wa taswir wal idrak, sehingga al-mufsidatu lil ilmi wa taswir wal idrak, ya, akan hilang penyakit syubhat yang merusak ilmu dan gambaran terhadap sesuatu. Bihaitsu yaral asya'a ala ma hiya alaih, sehingga dia bisa melihat sesuatu itu dengan jelas sebagaimana mestinya. Melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaisa tahta adimis sama kitabun mutadhaminul lil barahinil wal ayati alal mutalibil aliyah
minat tauhidi wa itsbati was sifat wa itsbatil ma'ati wan nubuwat wa raddun nihalil batilah wal ara'al mafasidah mithlul Qur'an. Maka tidaklah engkau dapati di bawah kolong langit ini sebuah kitab yang mengandung penjelasan-penjelasan ayat-ayat yang tinggi bahasanya dari masalah tauhid, penetapan sifat-sifat Allah, penggambaran tentang hari kiamat dan kenabian. Demikian pula bantahan terhadap pemikiran-pemikiran yang batil dan sampah-sampah dari pemikiran seseorang yang rusak, sebagaimana Al-Quran. Nggak ada, ya, nggak ada yang bisa membantah itu semua sekaligus, menjelaskan tentang ayat, menjelaskan tentang janji, menjelaskan tentang hari kiamat, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, sekaligus membantah pemikiran-pemikiran batil, ya, dan pemikiran-pemikiran yang rusak. Nggak ada yang bisa untuk menghilangkan itu semua kecuali Al-Quran. Fa innahu kafilu bidzalika kullihi, karena sesungguhnya Al-Quran itu mencukupi semuanya. Mutadhaminun lahu ala atimil wujuh, ya. Bahkan dia itu mengandung hal tersebut dari sisi yang paling sempurnanya, ya. Sisi yang paling sempurnanya. Ketika seorang itu membawakan sebuah dalil, sebuah hadis dari Al-Quran yang disimpangkan dengannya, biasanya bantahannya ada di ayat itu juga, ya. Paling pol ayat sebelahnya, baik sesudahnya maupun sebelumnya. Ketika seorang mengatakan Allah itu tidak melihat, Allah tidak mendengar, ketika Allah itu ketika Allah itu melihat dan mendengar, maka dia seperti makhluk dong. Dia membawakan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, ya. Lah setelahnya apa? Wa huwas sami'un basir. Langsung ayat setelahnya, dia maha mendengar, maha melihat, ya. Atau sebaliknya, oh iya, Allah itu melihat dan mendengar sama kayak manusia, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya Allah itu menciptakan Adam sebagaimana bentuknya, sebagaimana wujudnya. Ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Jadi bagaimana? Ya, Allah itu melihat dan mendengar, tapi melihat dan mendengarnya tidak sama seperti makhluk. Gitu, ya. Biasanya ketika seorang membawakan ayat yang itu batil, bantahannya langsung di ayat itu, gitu, ya. Paling pol sebelahnya, entah sebelah sebelumnya atau sebelah setelahnya, ya. Maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, di sini disebutkan tidak ada yang seperti Al-Quran tersebut, karena sesungguhnya Al-Quran itu mencukupi semuanya. Bahkan dia itu, Al-Quran itu terkandung dalam wujud, dalam bentuk yang paling sempurnanya. Wa ahsaniha, dan yang paling baiknya. Wa aqrabiha ilal uqul, dan yang paling dekatnya terhadap akal-akal manusia. Wa afsahiha bayanan, ya, dan yang paling fasih penjelasannya. Fahuwa shifaun alal haqiqah min adwa'i syubah wasyukuk. Maka dia adalah obat penyembuh secara hakikat dari, ya, penyakit-penyakit syubhat, ya, dan penyakit-penyakit keraguan. Walakin dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatihi muradu minhu. Akan tetapi kembali lagi yang demikian itu tergantung pemahaman orang yang membacanya, ya. Makanya harus belajar, ya. Faman razaqahullahu ta'ala dzalika absaral haqq wal batil iyanan biqalbihi kama yaral laila wan nahar wa alima anna ma'adahu min kutubin nas wa araihim wa ma'qulatihim baina ulumi la thiqata biha wa inna ma hiya ara wa taqlid wa bayanu wa dhunun wa dhununil wa baina dhununil kadhibah la tughni 'anil haqqi syai'a wa baina umuri sahihah la manfa'ata lil qalbi fiha wa baina ulumi sahihah qad wa'aru tariqu ila takhsiliha wa atalul kalam fi itsbatiha ma'a qillati naf'iha. Panjang sekali, ana artikan per koma aja di sini. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan tentang pemahaman tersebut, maka dia bisa melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya, dengan jelas dengan hatinya,
sebagaimana dia melihat malam bisa membedakan antara malam dan siang. Wa alima anna ma'adahu min kutubin nas wa araihim wa ma'kulatihim, ya, dan dia akan melihat bahwasanya kitab-kitab selain Al-Qur'an, kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, ya, dan pemikiran-pemikiran mereka dan ucapan-ucapan mereka, baina ulumi la thiqata biha, ya, itu antara ilmu yang enggak thiqah, ya, ini ilmu yang enggak bisa dipercaya. Wa inna ma hiya ara wa taqlid, karena sesungguhnya itu cuma pemikiran-pemikiran belaka dan ikut-ikutan saja, ya, ikut-ikutan gurunya, ya. Wa baina dzununil kadzibah la tughni 'anil haqqi syai'a, atau itu adalah prasangka yang dusta yang tidak mencukupi dari al-haq sedikit pun. Wa baina umuri sahihah la manfa'ata lil qalbi fiha, atau boleh jadi ilmu itu benar adanya, hak, tapi nggak ada manfaatnya untuk hati, ya. Seperti ilmu apa? Kedokteran misalnya, ilmunya benar nggak? Benar, tapi nggak ada manfaatnya, ya. Kalau yang tadi cuma ikut-ikutan, taklid, dzununil kadzibah, seperti apa? Ilmu filsafat, ya. Sudah susah, bayarnya mahal, tambah bingung lagi, gitu. Wa baina ulumi sahihah wa'aru tariq ila takhsiliha, atau boleh jadi ilmu tersebut adalah ilmu yang benar, punya manfaat, tapi susah untuk mendapatkannya, ya. Untuk jadi dokter belajar dulu, SD berapa tahun, SMP berapa tahun, SMA berapa tahun, ya, 6 tambah 3 tambah 3 tambah kedokteran, terus tambah koas, ya, terus habis itu praktek berapa tahun itu? 15 tahun ada lebih, ya. 6, 3, 9, 12, lebih 15 tahun, ya. Berbeda dengan Al-Quran, ya. Kalau orang belajar Al-Quran 6 tahun aja, dia serius gitu, ya, ke Yaman 3 tahun aja gitu kan, dia serius. Kalau orang SD 6 tahun baru lulus SD, ya, dia tidak mungkin mendapatkan kedudukan di masyarakat, ya. Kalaupun dia kerjanya kerja kelas menengah ke bawah, gitu. Tapi kita bisa melihat seorang yang serius belajar Al-Quran, belajar hadis 6 tahun, ya, nggak usah 6 tahun, 3 tahun aja, ya, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, ya. Lebih dari itu, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada selain Al-Quran adalah sesuatu yang cuma pemikiran-pemikiran belaka, yang dia itu antara pemikiran dusta, taklid ikut-ikutan, ya, atau perkara yang sahih tapi tidak ada manfaatnya, ya. Sahih tapi tidak ada manfaatnya. Ilmu kalau di lapangan ada 4 mobil, sahih, tapi apa manfaatnya buat kita, gitu. Atau ilmu yang sahih ada manfaatnya tapi susah untuk mendapatkannya. Wa atalul kalam fi itsbatiha ma'aqillati naf'iha, atau kepanjangan ucapannya, ya, muter-muter, ya, baru dia dapat, ya. Fahiya lahmun jamalin ghafin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayantaqil. Maka ilmu-ilmu selain Al-Quran seperti daging onta yang kurus yang ada di pucuk gunung yang terjal, tidak mudah untuk didaki dan tidak pula berharga untuk dipindahkan, ya. Dah ada unta kurus gitu kan di pucuk gunung yang terjal, mau lihat naik aja males gitu, ya kan. Nggak mudah untuk didaki gunungnya dan tidak pula untanya berharga untuk dipindahkan, ya. Wa ahsanu ma indal mutakallimina wa ghairuhum fahuwa fil Qur'ani asahhu taqriran wa ahsanu tafsiran falaisa indahum illa taklifu wa tatwilu wa ta'qid. Kama qila laula tanafusu fid dunya lama wudi'at kutubut tanadhur lal mughni walal umud yuhalliluna bi za'min minhum uqdan wa billadhi wada'uhu zadatil uqd.
Wa ahsanu ma inda mutakallimina wa ghairuhum fahuwa fil Qur'ani asahu takriran. Dan sebaik-baik yang ada pada sisi mutakallimin, yakni ahli filsafat, sesuatu yang paling baiknya, ucapan yang paling bagusnya dari ahlul kalam, ya, wa ghairuhum, dan yang selainnya, fahuwa fil Qur'ani asahu takriran wa ahsanu tafsiran. Di dalam Al-Qur'an lebih sahih pengukuhannya, wa ahsanu tafsiran, dan lebih bagus penafsirannya. Falaisa indahum illa takalluf, ya, wa tatwili wa ta'qid, ya, maka tidak ada di sisi mereka kecuali cuma sekedar memberat-beratkan diri aja, kepanjangan, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Di sisi mereka para mutakallimin, di sisi mereka para filsafat, ya, ketika mereka berpikir dengan keras, ya, alam ini sesuatu yang kompleks, berarti penciptanya alim betul, ya, berarti penciptanya adalah sesuatu yang maha mengetahui, ya, dia mikir lama, ya. Kita melihat Al-Quran langsung ada di situ dituliskan, ya, Allah itu, ya, maha berilmu, ya. Demikian pula hal-hal yang lainnya, ya. Maka dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, laula tanafusu fid dunya lama wudi'at kutubut tanadhur lal mughni walal umud tuhalliluna biza'min minhum uqdan wa billadhi wada'uhu zadatil uqud. Ya. Kalau seandainya bukan karena dunia berlomba-lomba kepadanya, tidak akan ditulis kitab-kitab filsafat itu. Tidak al-mughni, tidak pula al-umud, itu nama kitab filsafat, ya. Yuhalliluna biza'mihim minhum uqud. Mereka menyangka mengurai ikatan dengan kitab-kitab tersebut. Wabilladhi wada'uhu zadatil uqud. Padahal pada hakikatnya mereka justru menambah ruwet segala sesuatu. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, sering sampaikan dalam kitab filsafat disebut hakikat ada. Ya, ada itu adalah sebuah kalimat sebelum kalimat itu sendiri ada, gitu. Padahal ada itu sesuatu yang sudah jelas. Ngapain diperjelas lagi, gitu. Ya. Seorang ketika membaca kitab filsafat mumet, kopyak, gundule, gitu. Dia sudah, ya, sekolah 3 tahun, ngambil S3, ujung-ujungnya nggak sholat, ya. Ya. Itu bukan ilmunya orang yang pinter, udah intinya kamu sekarang nggak sholat, gitu. Ketika ditanya kenapa nggak sholat, saya belum yakin adanya Allah, gitu, ya. Mengeluarkan uang banyak untuk mengambil kekufuran, nabilah, gitu, ya. Fahum yaz'amuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu syubah wa syukuk wal fadil dzaki ya'lam anna syubah wa syukuk zadat bidzalik. Mereka menyangka dengan ilmu-ilmu tersebut mereka telah melemparkan, menghilangkan syubhat dan keraguan. Tetapi seorang yang fadil, yang memiliki keutamaan dan kecerdasan, akan tahu justru dengan ilmu tersebut akan bertambah keruwetan dan keraguan. Wa minal muhal an la yahsilu syifaan wal huda wal ilma wal yakin min kitabillahi ta'ala wal kalamihi rasul wa yahsilu min kalami haula'i mutahayyirina mutasyakikina syakin, ya. Dan termasuk hal yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan jalan Al-Quran, bisa didapatkan dengan jalan mereka orang-orang yang bingung, orang-orang yang ragu-ragu, yang menambah keraguan. Alladzi akhbaral waqifu ala nihayati iqdamihim biman taha ilaihi min maramihim haitsu yaqul nihayatu iqdamil uqulil iqal wa aktsaru sa'yil alimina dhalal wa arwahuna fi wahsyati min jusumina wa hasilu dunyana adza wa wabalu wa lam tastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Ini terakhir, ya. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh mereka yang pernah menjalani ilmu kalam ini, ya, di mana di akhir kehidupan mereka menyesal, ya. Ini ucapannya Fathur Razi ini, di mana dia mengatakan, ya, Fathur Razi itu sumber rujukan kitab-kitab mereka. Al-Ghazali rahimahullah, ya, Jahm bin Safwan, ya, itu sumber rujukan kitab kalam. Apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan di akhir kehidupannya, yakni akhir perjalanan, ya, orang yang mengedepankan akalnya adalah iqal, keruwetan,
Wa aktsaru sa'yil alimina dhalal, ya. Dan kebanyakan mereka itu sesat. Wa arwahuna wahsyatin min jusumina, sedangkan ruh-ruh kami sudah dalam kondisi resah di jasad-jasad kami, yakni pengen keluar aja, udah mau mati deh, ya. Wa hasilu dunyana adza wa balu, ya, dan kita tidak mendapatkan apa dari dunia kita kecuali gangguan-gangguan dan malapetaka. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwaan jama'na fihi qila wa qalu, katanya. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa di sepanjang umur kita ini kecuali cuma kita mengumpulkan katanya dan katanya, ya. Kita udah tahu ini ada orang sakit pernah kejedot kepalanya, jangan ikut-ikutan jedotkan kepala, gitu. Ini rujukan mereka. Al-Ghazali rahimahullah sudah tobat, lah kok kitabnya dipakai sekarang? Ya, di akhir hidupnya rahimahullah beliau menyibukkan diri dengan meneliti kitab-kitab Bukhari dan Muslim, ya. Jahmun bin Safwan ketika ditanya di mana Allah, dia masuk ke dalam rumah, mengurung diri 3 bulan 4 bulan, keluar apa? Mengatakan Allah ada di mana-mana, ya. 3 bulan, kesimpulannya salah gitu. Mending baca Quran, Allah alal arsistawa, ya. Allah beristiwa di atas ars, wallahu ta'ala alam. Masih panjang, insyaallah lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.